Aep bertanya, kamu bener nggak sih dulu itu? Jangan-jangan kamu dulu itu membohongi saya. Kali ini masih dengan seputar kasus Vina, dan ini adalah yang kita bahas sekarang ada bersama Kang Deddy Mulyadi, yaitu seputar saksi Dede dan Aep, dan di situ juga ada Pak Rudiana. Tampaknya kasus Vina ini sekarang tidak lagi fokus untuk mencari siapa pembunuhnya. Sekarang advokat fokus satu sama lain saling bersomasi satu sama lain. Ada apa ini sebetulnya? Kapan kasus Vina ini akan terungkap? Mari kita lihat videonya. Pak Rudiana kan hari ini sebenarnya dari sisi aspek personality dia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota Polri, dia bisa ketika sudah melihat keterangan Dede seperti ini, semestinya Pak Rudiana mencari Aep hari ini. Ya. Kemudian ke Aep bertanya, kamu bener nggak sih dulu itu? Maksud saya mencabut pernyataannya di persidangan dahulu. Tentu sebagai ayah dari korban Eki ya, seharusnya Pak Rudiana ini tentu seharusnya bertindak, siapa yang membunuh anak saya sebetulnya ya, kan seharusnya seperti itu. Ini kan tidak. Itulah yang sekarang yang dijadi perbincangan di masyarakat. Ya, karena Pak Rudiana mendapat petunjuk baru untuk mencari siapa pelaku yang dicurigai sebagai pembunuh dari anaknya dan Vina. Sehingga menurut saya hari ini bukan saling menentang antar lawyer. Yang harus dilakukan adalah antar lawyer berkumpul untuk sama-sama mencari kebenaran yang sesuai. Seperti itu kan saya sependapat sama Kang Deddy lagi, yaitu seharusnya kalau memang ia mencari siapa sih pembunuh yang sesungguhnya, semua lawyer di Indonesia ini kalau memang ya sepakat untuk melakukan pencarian, melakukan investigasi, siapa sih pembunuh yang sebetulnya Eki dan Vina ini, seharusnya berkumpul. Ini malah sekarang seperti berkotak-kotak. Katakanlah hoak dan pencemarkan nama baik dan sebagainya. Mereka saling lapor-melapor. Jadi tidak fokus lagi nampaknya untuk mengurus siapa pembunuhnya kasus Vina ini. Biar dalam pandangan saya itu bukan melakukan pembelaan terhadap yang salah, tetapi mencari kebenaran dari sebuah peristiwa. Jadi ini saran saya sehingga tidak mesti lagi ada satu orang mensomasi yang lain mensomasi yang lain. Yang kita cari ini adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Vina. Kalau yang kita cari adalah siapa pelaku pembunuh Eki dan Vina, dan ternyata hari ini keterangan dari Dede menyatakan kesaksiannya dulu palsu, maka kalau kesaksian Dede palsu, maka kesaksian Aep pun pasti diduga palsu. Karena kesaksian Dede dan Aep diduga palsu, apalagi Liga Akbar sudah mencabut, maka 3 saksi kunci dari peristiwa tersebut, menurut saya, sudah diragukan kebenaran kesaksiannya. Untuk itu, andai kata pembunuhan, berarti kan ada yang lain, andai kata. Kalau ada yang lain, maka Pak Rudiana hari ini harus kooperatif untuk berkomunikasi, duduk bareng, yuk kita cari sama-sama apa yang terjadi. Kalau memang ia ingin mengungkap secara real kasus tahun 2016 silam ini, memang harus seperti itu, duduk bareng. Ini bukan saling lapor-melapor. Vina ini entah ada apa gitu. Padahal ini kalau diusut betul-betul kita pulang ke titik nolnya, siapa kamar yang menyidik dan siapa saksinya, siapa apanya, semuanya kan harus dihadapi. Malah sekarang saksinya yang kemarin itu yang Aibnya nggak muncul, sekarang kan Aib kan udah muncul tuh. Ya jumpa sama Aibnya, jumpa sama itu Rudiana, jumpa sama si Dedenya, kan selesai. Kan begitu. Ini semua ahli sudah diturunkan. Cuman yang belum turun, cuman ada ahli nujum aja yang belum diturunkan. Mari kita lihat lagi. Eki dan Vina, walaupun vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap. Ini cara, karena dalam diri Pak Rudiana itu melekat sebagai anggota Polri, yang di situ ada fungsi melayani, mengayomi, dan melindungi. Siapa yang harus diayomi dan dilindungi adalah warga, termasuk di dalamnya Dede. Nah kan kalau orang jujur ya harus disambut dengan baik. Karena ini fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai anggota Polri, sebagai bayangkari. Dan mungkin pada waktu itu
Pak Rudiana mendapat keterangan dari Aep, kan gitu loh. Sekarang ketika temannya Aep mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan Aep dan Dede itu palsu, Pak Rudiana seharusnya hari ini bahagia. Kenapa Pak Rudiana harus bahagia? Karena Pak Rudiana mendapat petunjuk baru untuk mencari siapa pelaku yang dicurigai sebagai pembunuh dari anaknya dan Vina. Sehingga menurut saya hari ini bukan saling menentang antar lawyer. Nah, seperti itulah jalan hukum di negeri kita ini. Bukannya bertambah dapat titik terang, malah mendapat titik hitam terus. Setiap ada kasus maksud saya, setiap ada saksi baru yang bermunculan di kasus Vina ini, berawal lagi dari babak baru. Setiap muncul lagi dengan kasus Vina ini, saksi baru berawal lagi dari babak baru. Jadi entah kapan babak akhirnya, saya pun tak tahu. Apalagi saya, sedangkan orang-orang intelektual aja dari sana sudah pada ribut, saling lapor-melapor, saling mensomasi satu sama lain. Itulah yang diperlihatkan sama masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia sama seluruh lawyer di Indonesia ini Biar berkumpul untuk sama-sama mencari kebenaran yang sesungguhnya. Karena fungsi lawyer dalam pandangan saya itu bukan melakukan pembelaan terhadap yang salah, tetapi mencari kebenaran dari sebuah peristiwa. Jadi ini saran saya sehingga tidak mesti lagi ada satu orang lah siapa pelaku pembunuh Eki dan Vina. Oke, hanya itulah yang dapat kita bahas dan yang apa yang kita simak tadi dari pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi. Mari duduk bareng dan mari saling-saling berkomunikasi yang intens dengan kasus Vina ini. Oke, sampai jumpa dan